Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi. Oke, jadi udah sekitar 2 minggu lalu gue dikirimin barang sama Vilo Coffee ya. Jadi barang ini nih bisa gue bilang ini alat pembantu untuk mempermudah teman-teman dalam menyeduh kopi gitu ya. Nah, sebenarnya alat ini versi kedua dari yang alat pertama kali itu udah pernah gue review. Itu kalau teman-teman mau cek ada di atas ini, itu Master A atau Master E dripper gitu ya. Nah, ini yang Master B. Teman-teman lihat di sini ada tulisannya. Ya, di sini ini Master B. Nah, jadi alat seduh ini nih dari The Gabi gitu ya. The Gabi itu perusahaan dari Korea. Nah, barang ini didistribusikannya oleh Vilo Coffee. Nah, langsung aja, kotaknya cuma seperti ini, di depan ada tulisannya. Ini kalau gambarnya ini dia mirip seperti alat seduh yang pertama kali yang gue bilang itu Master E dripper atau orang-orang sebutnya Sans dripper ya. Langsung aja gue buka, di dalamnya apa aja sih gitu ya. Nah, pertama teman-teman dapat pouch seperti ini, pouch untuk taruh alat bantu seduhnya seperti ini. Pertama, lalu yang berikutnya, oke, ini penyangganya. Terus manual booknya ada bahasa Korea. Ya, seperti ini ada bahasa Korea dan bahasa Inggrisnya juga gitu. Nah, selanjutnya teman-teman pasti dapat alat bantu seduhnya ini ya. Oke, gue rapihkan dulu. Nah, jadi alatnya cuma seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tulisannya di sini kalau kelihatan, The Gabi Drip Master, teman-teman bisa baca. Oke, nah terus dia bahannya ini yang pasti sudah food grade, jadi aman untuk teman-teman pakai untuk nyeduh ya. Terus dia ada lubang-lubang kecil seperti ini di bagian bawah. Nah, terus ini dia terdiri dari dua ini. Bisa dibilang dua lingkaran lah. Jadi lingkaran dalam yang pertama dan lingkaran yang kedua gitu ya. Nah, terus apa sih kelebihannya alat ini kan gitu. Mungkin teman-teman karena udah banyak banget gua sempat share di Instastory gitu ya, teman-teman ternyata udah banyak yang pakai dan ada beberapa yang bilang kok susah pakai alat seduh ini untuk menghasilkan rasa yang enak dan yang maksimal gitu. Nah, memang untuk pertama kali gue juga merasakan hal yang sama gitu kok, karena di manual booknya ini juga ada resepnya teman-teman ya. Tuh, resepnya ini jadi kopinya 15 sampai 20 gram, air yang dipakai itu 300 ml gitu. Nah, terus brewing time-nya itu sekitar 2,5 menit. Nah, pada kenyataannya gue udah coba selalu lebih dari 2,5 menit gitu. Selalu lebih dari 2,5 menit. Bagaimanapun caranya gue tuang. Nah, itu selalu ada dari menit ketiga sampai menit keempat lah gitu. Saran dari gua ya, ini karena gua udah cobanya cukup lama juga, jadi jangan pakai rasio 1:15 karena di resep sini teman-teman bisa lihat seperti ini ya, resepnya itu 1:15 ya kan. Tapi setelah gue coba-coba itu 1:15 itu selalu hasilnya cenderung watery gitu, jadi flat rasanya, rasa kopinya kurang maksimal gitu-gitu teman-teman. Nah, sesudah ini gue akan langsung kasih tau teman-teman gimana sih cara resep gue atau cara gue itu supaya dapat hasil yang maksimal dengan pakai alat seduh ini gitu. Langsung habis ini akan gue kasih lihat ke teman-teman gimana cara nyeduhnya, tips and trick dan resepnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi di sini sudah aku siapkan bahan-bahannya semua. Nanti gue akan pakai kopinya di sini, kopi Lintong
itu pakai 17 gram, terus perbandingannya 1:13 gitu. Jadi nanti airnya akan gue tuang sebanyak 221 mili aja. Kenapa 1:13? Karena tadi sudah gue bilang di awal kalau gue udah coba pakai 1:15 itu hasilnya selalu watery gitu. Jadi kurang berasa kopinya, rasanya juga rasa kopinya flat gitu. Nah di sini gue pakai gilingannya. Untuk V60 itu sama seperti gula pasir atau di grinder VMA 600N gue pakai settingan nomor 3,5 gitu. Sebelumnya gue mau kasih lihat teman-teman gimana sih dia netesnya pada saat kalau dituang ini sekalian nunggu airnya suhunya ini gue nanti brewing di suhu sekitar 90, sekalian menghangatkan si drippernya dulu, teman-teman bisa lihat. Netesnya akan seperti ini ya tuh, jadi dia netes pelan-pelan banget tuh gitu. Oke, sebelumnya seperti biasa gue bilas dulu paper filternya. Nah kalau teman-teman mau pakai Gabi ini yang Master B, paper filter bagian atasnya teman-teman harus tekuk keluar dulu gitu, karena nanti posisinya akan, kalau teman-teman lihat seperti ini, paper filternya begini, terus nanti gabinya ditaruh di atas seperti ini gitu. Suhunya sudah semuanya seperti biasa teman-teman ya. Ini teman-teman taruh sini, terus teman-teman masukin kopinya dulu ya, semua seperti biasa. Sudah diratakan dulu permukaannya, pastikan rata. Ditaruh ini, nah pastikan posisi si gabinya ini lurus ya teman-teman ya. Jadi benar-benar nanti si kopinya itu jatuhnya akan kena tetesnya tuh lurus semua. Oke, jadi pertama kali biasanya di sini gue tuang langsung gue penuhin di lingkaran yang dalam ya. Jadi untuk lingkaran luar nggak gue pakai. Kenapa? Nanti akan gue jelaskan. Pertama gue tuang cepet itu kurang lebih sekitar 50-60 mili lah. Start. Tuang aja seperti biasa. Sampai penuh, diemin dulu, nanti dia akan netes sendiri. Tunggu sampai airnya sudah mau habis, nah langsung teman-teman isi lagi. Nah itu biasanya ada di sekitar 1 menit atau 1 menit kurang lah gitu ya. Nah ini sudah gue tuang detik ke 54. Gue tuang biasanya sampai 150. Ingat ya teman-teman, ini semua gue pakai lingkaran yang dalam, lingkaran luar sama sekali nggak gue pakai. Gitu. Nanti target brew time gue sekitar 3 menit sampai 4 menit. Oke. Nah tuangan yang terakhir gue tuang sampai habis, tapi tuangnya pelan-pelan. Jadi debit airnya itu tidak terlalu deras. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, nanti kalau teman-teman udah beli alatnya ini, kalau teman-teman nuangnya itu cepet, debit airnya banyak, dia nanti netes ke kopinya juga akan cepet gitu. Oke, sudah 221. Kita tungguin. Nah sudah mau habis ya, tuh dia ada di 2 menit 59 detik. Oke ya, kita singkirkan dulu. Nanti tunggu ampasnya agak kering, nanti baru akan gue kasih lihat ke teman-teman ya. Hasil tetesannya dia akan terlihat jelas di bubuk kopinya. Oke, sekarang kita cobain dulu. Tuh, jadi gini teman-teman ya. Hampir dari semua kopi yang gue brewing pakai ini,
aroma manisnya tuh lebih keluar gitu kalau pakai perbandingan 1:13 ya. Teman-teman mau pakai 1:12 pun boleh gitu. Tuh. Sorry kalau ada suara dogi ya. Nah, jadi kalau gue berasa ini bener-bener, jadi itu bener-bener kopinya tuh bener-bener halus banget, smooth gitu ya. Yang paling menonjol di sini adalah manisnya dia gitu. Nah, mungkin alat ini memang entah dibuat untuk kopi yang medium roast ke atas atau gimana, tapi yang pasti kalau dark roast gue ngerasanya ini alat sendiri ini nih ngebantu keluarin manisnya dari kopi itu gitu. Nah, kopi Lintong ini juga gue brewing pakai V60 biasa ya memang terasa manis, tapi manisnya lebih keluar kalau gue pakai alat ini gitu. Terus The Gabi Drip Master B ini dia tuh bisa dipakai untuk semua alat ya. Kalita Wave bisa, terus yang flat dripper bisa, mau pakai alat apapun bisa. Tapi untuk semua alat ini gue rekomendasikan, kan tadi teman-teman lihat ya, ada lingkaran bagian dalam dan ada lingkaran yang bagian luar. Itu gue selalu rekomend teman-teman untuk pakai lingkaran yang dalam. Kalau misalkan teman-teman pakainya alat seduh, apalagi teman-teman pakai alat seduh yang 3 sampai 4 cups gitu ya. Terus pakai kopinya cuma 20 gram. Itu kan nanti si bubuk kopinya itu benar-benar ada di posisinya ada di bawah dripper banget kan. Nah, nanti kalau teman-teman pakai tuangnya ikutin resep ini yang ada di manual book dan teman-teman tuang sampai ke bagian lingkaran yang luar, nanti tetesan yang di lingkaran luar itu bukan netes ke kopinya, tapi netes ke paper filter teman-teman gitu. Nah, itu mungkin kenapa teman-teman banyak yang ngerasa kok kopinya ini jadi kurang enak, terus seduhannya jadi cenderung watery. Mungkin kalau yang gue rasakan sih seperti itu gitu ya. Karena kalau pakai lingkaran yang tengah itu teman-teman airnya akan netes tuh ke langsung ke permukaan kopi, jadi nggak ada yang kena ke bagian pinggir gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh ya, kopinya jadi kelihatan kayak berlubang seperti ini dan nggak ada air yang tergenangnya tuh sampai bener-bener dalam banget. Jadi dia bener-bener pas posisinya ada di permukaan kopinya dia. Nah, kenapa kopinya kok cenderung tuh jadi halus banget rasanya? Karena dia meminimalisir yang namanya agitasi. Agitasi itu apa? Jadi kalau teman-teman nuang seperti biasa, kopinya itu akan kayak diaduk lah, tapi diaduknya sama air gitu ya. Jadi kopi, apalagi teman-teman nuangnya dengan debit yang agak deras, jadi kopinya nanti akan permukaan kopinya tuh akan keaduk-aduk. Nah, kalau pakai alat seduh ini itu permukaan kopinya tetap rata. Jadi air itu tuh ngerendam sebentar lah, terus abis itu ngelewatin si permukaan kopinya itu. Jadi dia ngerendamnya nggak terlalu lama. Itu kenapa jadinya rasanya cenderung lebih soft gitu. Untuk rasa kopinya gue nggak mau bahas. Jadi di sini gue cuma fokus ke alatnya doang. Tapi yang pasti gue ngerasa di alat seduh ini dengan 1:13, brew time-nya 3 menit, rasa manisnya itu lebih keluar gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang masih bingung-bingung, di sini teman-teman lihat yang gue maksudkan adalah ini teman-teman. Ini lingkaran dalam ya, yang paling besar. Nah, ini lingkaran luar nih. Nah, jadi teman-teman tuh tuangnya yang bagian dalamnya aja gitu. Kecuali teman-teman pakainya katakan drippernya itu yang 3 sampai 4 cups, terus teman-teman pakai kopinya sampai 40 gram atau 50 gram. Jadi kan permukaan kopinya semakin naik ke atas, semakin lebar. Kalau teman-teman tuang di bagian lingkaran yang luar, itu airnya akan netesnya juga ke kopi. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman berminat sama produk ini, nanti gue akan taruh di bawah atau langsung cek aja Instagramnya Vilo Coffee. Nanti gue akan taruh di deskripsi juga.
Ya, buat teman-teman yang udah pakai alat seduh ini silahkan dong tulis di kolom komentar gimana pengalamannya. Ya, biar kita bisa saling sharing nih. Oke, kalau video gue berguna, silahkan teman-teman klik tombol like dulu, terus share ke sosial media teman-teman. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu aja. Oke, sekian video dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.